Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Yang kita sudah dari tadi bahas ya. Apa sih? Sesakit apapun akan kulewati. Ini Masya Allah ya. Sebelum kita lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan yang berikut ini. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Luar biasa. Coba kita panggil guru kita Habib Muhammad Syahab. Iya, tepuk tangannya mana sih? Ini ya, orang Palembang juga nih Bu. Wong Kito Galo. Wong Kito. Wong Kito. Nah ini Masya Allah luar biasa ya. Di tema kita hari ini kita bicara masalah tentang bagaimana kita bisa memaafkan nih Bib nih. Nah sekarang kita bicara masalah memaafkan ini memang gak gampang. Pasti semua orang itu kadang-kadang di mulut udah maaf tapi di hati belum. Betul Ibu ya? Apalagi wanita ahli sejarah. 1000 kebaikan suaminya, satu kejelekan yang diingat yang mana Bu? Kejelekannya pasti. Salah terus lakinya ya kan. Nah terus bagaimana caranya kita bisa memaafkan diri kita sendiri nih Bib nih. Jangan selalu juga melulu menyalahkan orang lain. Nah ini mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan sekali lagi buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Ada suatu hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan man u'tiya fasyakar wa betuliya fasabar wa dhulima faghafar wa dhalama fastaghfar ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Nabi mengasihkan buat kita statement yang sangat indah. Kata Rasul man u'tiya fasyakar. Siapa orang yang diberi bersyukur. Seorang suami diberikan istri seorang istri mendapatkan suami bersyukur. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini sebagai hamba pandai-pandailah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa betulia fasobar. Ketika diuji ujian suami, ujian dengan dari istri bersabar. Kemudian kan makanya perempuan itu salah satu fitnah. Nah fitnah ini bukannya berarti perempuan itu jelek, bukan. Fitnah itu artinya ujian. Kadang-kadang perempuan itu protes dengar hadis Nabi. Perempuan itu adalah fitnah. Wah berarti kami ini jelek. Bukan, maksudnya ujian. Begitupun sebaliknya. Suami adalah ujian bagi istri. Atau ujian kehidupan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wadzulima faghafar. Ketika dizolimi, ingetin, ketika dizolimi kita memaaf. Allah itu sekarang mendolimi, apakah harus kita mendolimi orang? Tidak. Walau annahum idzalamu anfusahum. Dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan orang-orang yang mendolimi dirinya. Artinya orang itu harus bisa juga mengintrospeksi dia punya diri. Oh kenapa terjadi misalnya suatu masalah dalam rumah tangga. Jangan juga kita harus mungkin menyalahkan suami atau menyalahkan anak-anak. Atau juga suami menyalahkan istri atau menyalahkan anak-anak. Tidak, coba kita pikir kenapa itu masalah terjadi, mungkin juga kita yang salah. Jadi di sini kita juga harus muhasabah dalam kehidupan kita. Kita hitung-hitung apa kok bisa masalah itu terjadi. Kemudian wadzalama fastaghfar. Kalau kita yang salah, kita juga minta maaf. Jangan hanya orang itu menuntut maafnya orang, tapi ketika kita punya salah, kita tidak mau memaafkan. Nah 4 sifat ini nasihat daripada Nabi SAW. Setelah Nabi mengucapkan ini hadis, maka Nabi wasakatar Rasul. Nabi diam. Waqalu ashabun Nabi, maka berkata sahabat-sahabat Nabi, apa yang Allah berikan sama mereka yang punya 4 sifat ini?
Maka Nabi mengatakan ulaika lahumul aman wa hum muhtadun. Mereka akan selalu mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan kehidupannya selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Singkat nih Bib nih. Kalau seandainya suami kedapatan selingkuh, istrinya harus memaafkan atau menceraikan? Dilihat kondisinya. Lihat kondisinya. Apabila masih bisa diterima dalam syariat. Jadi kan semua sesuatu ditimbang dengan syariat. Apabila agama masih bisa menimbang, masih bisa oke lah dia dimaafkan, silahkan. Kan tapi orang memaafkan boleh dihukum. Iya, iya, iya. Memaafkan, dihukum boleh. Misalnya maaf, hukum sudah saya nggak bisa lagi bersatu sama dia, itu kan suatu hukuman namanya. Masya Allah, makasih banyak Habib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syah. Boleh duduk dulu Bib, silakan. Masya Allah, terima kasih. Dan juga buat jamaah yang di rumah, kita lanjut lagi ya. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kembali kepada jamaah untuk curhat sama guru-guru kita. Kita langsung aja kembali ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Oke, mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Oh, yang ini cepat banget. Boleh Ibu maju ke depan, Bu? Silakan. Maaf. Iya, silakan perkenalkan dirinya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi saya Tati Fasiha wabarakatuh. dari Majelis Taklim Al Nama siapa, Bu? Tati Fasiha Ibu Tati Fasiha dari? dari Majelis Taklim Al Hidayah. Oh, Kali Masjid Gangsa Tari Kulon Bang. Brebes. Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Ibu Tati. Mau curhat apa Ibu? Ini bukan tentang keluarga saya. Bukan ya? Ya, Ustaz, tapi keponakan saya. Aku ponakan. Boleh, boleh, boleh Bu. Jadi gini Ustaz, keponakan saya kan perempuan. Ya. Keponakan saya perempuan. Ya, Dia berumah tangga sudah 6 atau 7 tahun lah. Nah sekarang lagi diterpa masalah. Masalahnya itu utang piutang. Nah si suami ini sudah sering, udah berapa kali lah bilang saya akan mengembalikan kamu ke orang tua kamu. Oh, apakah itu telak? Iya apa itu udah jatuh talak dan si istri ini masih mempertahan karena anak. Begitu. Jadi perkawinan yang bertahan karena anak itu hukumnya gimana gitu. Ustaz. Oh, walaupun kata-kata sebenarnya lakinya aku kembalikan ke rumah orang tuamu tuh udah jatuh talak Ustadz Maulana ya. Mau izin nih, coba penjelasannya gimana? Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan di mimbar Islam itu indah tidak pernah menyarankan perceraian. Tidak pernah. Tapi kalau itu jadi solusi, iya. Tapi tunggu dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Ibunya Tunggu kaget, dulu. ibunya kaget. Tunggu dulu. Kalaupun pulanglah kau ke rumah orang. Saya kalau istri saya lagi hamil, saya pulangkan ke rumah mertua. Bukan pakai kata-kata. Bukan, saya pulangnya aja. Kenapa? Supaya di sana banyak yang ngurus. Oh, suaminya gak mau ngurus. Bukan juga sih. Oh. Saya sibuk banget. Oh ya Allah. Tapi itu kan bukan tujuannya untuk menalak. Tanya dulu pulang karena apa. Supaya tidak datang penagih mungkin. Iya. Ya pulang aja ke rumah orang tua dulu. Kenapa? Jangan sampai kalau banyak gitu kan banyak utangnya. Nanti banyak penagih untuk memberikan keamanan pada istrinya. Jadi kalau bisa tanyakan dulu apa benar-benar cerai atau cuma hanya sekedar untuk menyelamatkan istri. Oh Tapi benar. maaf Ustaz, kebetulan yang berhutang itu istrinya. Iya Jadi makanya suami itu- supaya suaminya tidak pusing ditagih. Iya. Jadi yang ditagih Pinjol, adalah pinjol. dia. Iya. Taginya ke rumah mertua. Iya, iya. Itu maksudnya. Oh. Jadi bisa jadi dia mau menyelamatkan diri. Iya, iya Ustadz gitu. Oh. Itu maksudnya. Ini masalahnya pinjaman online pasti ya kalau Ya, gitu ya. karena suaminya merasa aku gak pernah utang. Yang utang adalah dirinya. Sementara aku yang selalu ditagih. Kalau begitu pulang aja kamu ke rumah. Tapi tanyakan dulu apakah itu cerai atau bukan. Tanyakan kapasitasnya bagaimana. Apakah itu cerai atau bukan. Tapi udah sering kali Ustadz bilang, saya mau pulangkan kamu ke orang tua kamu gitu. Ya makanya nanyain. Ya Tanya. Allah tanyain lagi. Tanya, suruh tanya ponakannya. Mas ini talak apa bukan? Ya gitu gitu. ya. Tetap di namanya kayak apa? Hah? Klarifikasi. Ya itu. Ya, Ustaz Syam ada yang mau ditambahkan silakan Ustaz Syam. Maka kategorinya adalah talak kinayah yang perlu untuk disumpah suaminya. Iya. Itu kemarin perkataannya untuk menalak atau ancaman. Iya. Ancaman. Iya. Kalau kau ulangi lagi pinjol-pinjol, saya akan pulangkan. Karena ada kata akannya Iya, di situ. iya, iya. Kalau ulangi, berarti kalau dia ulangi lagi, maka auto sudah. Iya. Auto talak. Tapi mesti tadi Nah. disumpahi suaminya apakah benar-benar talak kemarin itu atau memang itu adalah sesuatu yang berupa ancaman. Karena kan suaminya nggak betah juga, capek juga. Kenapa diulang-ulang terus perlakuannya? Kenapa diulang-ulang? Maka kalau dimintai sebuah doa, ada doa dalam hadis Nabi SAW agar terhindar daripada hutang piutang ini. Karena hutang piutang itu dekat dengan kebohongan. Hutang piutang itu dekat dengan
pengkhianatan, udah janji tanggal segini, oke, banyak keburukannya sehingga Nabi banyak berlindung daripada hutang piutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi Amin. wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Amin, Masya Allah. Ibu terima kasih banyak ya Bu ya. Nanti suruh ponakannya tanya sama suaminya. Oh, iya. Ini mau diceraiin atau enggak gitu Iya, ya. iya. Jadi tanya Makasih, kejelasan. Tapi saya curiga, Iya. ibu ini merasa supaya mau diceraikan. Enggak, jangan, Jangan. jangan. Udah. Kan Oh, kalau anaknya gitu jangan. Ibu ponakan ibu yang perempuan Kasih atau banyak yang Ibu. laki-laki? Anterin. perempuan. Perempuan. Yang ngutang berarti. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ibu Dibantu, boleh Bu, silakan duduk dibantu. lagi Ibu. Satu lagi yang mau curhat boleh dari sebelah sini Bu. Boleh turun ya. Silakan Ibu. Masya Allah ya. Oh, awas pelan-pelan. Pelan-pelan. Boleh Ibu ke tengah Ibu. Maaf. Iya, silakan perkenalkan dirinya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama ibu saya Ibu Lika Namanya ibunya ibu. Ibu Lika Saya- namanya dia. dari Majelis Taklim Kabupaten Lahat, tepatnya Provinsi Sumatera Selatan. Tepuk tangan buat Ibu Rika. Masya Allah. Mau curhat apa Ibu Rika? Pak Ustadz, saya mau bertanya. Ya. Sebenarnya ini masalah pribadi ya, Ya. tapi daripada menjadi unek-unek saya bertahun-tahun, lebih baik saya curhatkan mumpung ada Boleh. kesempatan untuk bercurhat dengan Ustadz. Benar. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Saya ini kan pernah broken home ya. Anak saya ini ada 3 gitu. Tapi anak saya ini sering minta nafkah sama saya. Tapi hanya sekedar kalau penilaian saya hanya memanfaatkan gitu. Berdosakah saya seorang ibu kalau saya tidak kasih? Nah kalau saya kasih, anak saya sayang kepada saya Pak Ustadz. Tapi andaikan saya tidak kasih, anak saya menyuekin saya dan segala macam ininya diwaspada ke saya. Astagfirullah. Begitu Pak Ustadz, apa jawaban dari Ustadz? Jadi intinya adalah anaknya ibu ini seolah-olah masih bergantung sama ibunya. Ya. Kalau dia minta dikasih, dia seolah-olah sayang sama ibu. Ya. Tapi kalau nggak dikasih, jadi kayak nggak sayang, cuek sama Ya, ibu. hanya dimanfaatkan. Hanya dimanfaatkan ibunya. Bagaimana nih Habib? Mohon izin Bib. Baik seorang anak yang tidak adab kepada orang tuanya itu akan menimbulkan siksa yang pedih dari Allah. Sayang sama orang tua, dikasih ataupun tidak dikasih tetap harus sayang sama orang tua. Jadi orang tua tuh jangan kita jadi manfaatkan. Na'udzubillah min dzalik. Harusnya kita bikin orang tua kita tuh senang, senyum. Ketika kita bikin ibu kita buat anak-anak siapapun mereka termasuk buat diri saya. Ketika kita bikin orang tua kita khususnya ibu kita tersenyum itu arsy itu digoyangkan oleh Allah Subhanahu. Masya Allah. Malaikat itu semuanya senang. Jadi anak-anak itu harus paham kalau pengen sesuatu, kalau sudah lewat dari baligh itu cari uang sendiri dong. Itu harus seperti itu karena tanggung jawab orang tua itu sampai anak baligh. Kalau anak baligh itu memang belum bisa mencari uang, itu masih tanggung jawab orang tuanya. Tapi bukan juga harus kewajiban orang tua memenuhi semuanya. Kalau kau pengen sesuatu, kau sudah kuat, bisa, dewasa, kerja. Cari sesuatu itu daripada sendiri. Jangan semuanya dibebankan kepada orang tua, apalagi Alhamdulillah. dibebankan kepada ibu dan Ya. memanfaatkan ibu. Nah itu tidak berboleh. Jadilah seorang anak yang bagus, jadilah seorang anak yang baik, jadilah seorang anak yang soleh atau soleha. Yang bisa membantu orang tuanya, bukan selalu membebani Orang orang tua. tuanya. Boleh saya tanya Ibu Rika anaknya umur berapa udah kalau boleh tahu? Anak saya umur 25 tahun satu. Oh 25 Sudah tahun. menikah, yang satu lagi umur 20 tahun di Jakarta semua. Yang minta yang mana nih? Yang udah Ada menikah tiga- atau yang? tiga- Oh, tiga-tiganya? tiganya. Yang termasuk Tapi yang menikah begini juga? Ya, Pak Ustadz, saya kan sudah bercerai dan saya sudah menikah lagi di Lahat. Sedangkan anak dari suami saya tidak pernah meminta dengan saya, yang ada mereka ngasih kepada saya. Mereka perhatian kepada saya. Gimana ya, saya merasa bersedih Pak Ustadz. Kenapa kok darah daging saya sendiri membenci saya dan hanya memanfaatkan saya seorang ibu. Tapi di ini anak, maaf kata ya, anak sambung saya lebih perhatian Lebih dan sayang. lebih sayang kepada saya. Allah. Ini pribadi saya Pak Ustadz. Ya, Ustaz Syam ada yang mau disampaikan silakan. Mungkin ada doanya juga Ustaz Syam. Tapi ibu mampu kasih. Ibu mampu nggak ngasih? Insya Allah saya kasih. Pakai mic bu. Pakai saya ngasih. Ngasih, ibu mampu ngasih. Yang kedua yang dikasih itu manfaat atau tidak? Manfaat untuk misalkan biaya sekolah atau untuk biaya. Yang dia minta itu sesuatu yang bermanfaat atau tidak bermanfaat?
kadang-kadang bermanfaat, tapi kadang-kadang saya curiga juga apa untuk senang-senang. Gitu ya. Subhanallah. Maka saya rasa anak ini dia bilang, ibuku lebih sayang sama anak sambungnya. Makanya dia selalu ngetes ibunya. Ya, Ini ibu kan ada kecenderungan itu, maka subhanallah ibu perhatiannya jangan dikurangi. Mungkin uangnya bisa dikurangi, tapi perhatiannya jangan. Jangan sampai ada perasaan sama anak itu, ibu saya sekarang lebih sayang sama anak suaminya. Ibu saya lebih sayang sama anak sambungnya. Dia lebih sayang. Jadi mereka bersekongkol bertiga. Ya, saudara kandung ini dia bilang, coba kita tes mama, kita tes ibu, subhanallah. Maka kasih perhatian dan cinta, walaupun dikurangi uangnya, jangan dikurangi cintanya. Itu saja. Sering doakan, sering ini, jangan dibanding-bandingkan. Jangan pernah dibanding-bandingkan. Makasih banyak Allahu Ibu ta'ala. Rika. Masya Allah bisa kembali Ibu Rika. Tepuk tangan buat Ibu Rika, Masya Allah. Makasih banyak. Boleh duduk lagi Ibu. Iya silakan, gak apa-apa ini saya pegang. Ya, silakan kesimpulan guru kita Ustadz Maulana. Kesimpulan dari tema kita hari ini, sesakit apapun akan kulewati. Maka lewatilah setiap ujian itu dengan senjata kesabaran. Kesabaran akan menyelesaikan persoalan kita karena ingat ketika orang bersabar karena kesabaran itu perintah dari Allah. Maka setiap ada masalah kembalilah dengan pertolongan. Apa? Ista'inu bis sabri wassalah. Yang kedua, bukan hanya karena ketika orang bersabar akan menuntun ke jalan surga. Ketika bersabar menggugurkan dosa-dosa. Ketika orang diuji sebenarnya penggugur dosa buat kita. Amin. Salah satunya caranya dengan cara bersabar. Masya Allah, amin. Makasih banyak Ustadz Maulana, guru-guru kita semuanya. Tepuk tangan buat guru-guru kita. Dan demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah. Rabbal baraya. Astaghfirullah. Bina khata.